sosok khalifah yang sangat mendunia namanya, sehingga banyak ahli sejarah banyak mencatat tentang sosok khalifah ini. Berjilid-jilid dicatat, sehingga namanya harum dan akan senantiasa dikenang sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Dialah sang khalifah yang telah merubah peradaban kaum muslimin sehingga Islam tersebar sampai ke seantero dunia. Dialah Al-Faruq Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit gambaran sebelum saya menjelaskan sedikit biografi beliau, bagaimana beliau merubah dunia. Kita tahu bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, 2 tahun atau 3 tahun setelahnya, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab membuat gebrakan dengan membukakan beberapa negara menjadi negara Islam, seperti Mesir, Irak, Palestina, Afrika Selatan dan begitu seterusnya, dan berakhir meruntuhkan 2 negara adidaya yang ketika itu menguasai dunia, Persia dan juga Romawi. Bahkan berakhir dengan kemenangan yang sangat gemilang dengan menguasai Baitul Maqdis. Ketika Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu an, seorang pemimpin yang luar biasa, memerintahkan Khalid ibn Walid untuk menyerang Romawi. Kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah membagi beberapa pasukan ketika itu hendak menguasai Syam. Di antaranya mengutus Yazid bin Abi Sufyan ke Damaskus, tepatnya di Palestina, untuk menguasai Palestina. Kemudian juga Urdun dikuasai dan disuruhnya Syarahbil ibn Hasanah untuk menguasai Urdun. Kemudian juga Himsa dan negara-negara yang lainnya ketika itu berhasil dimenangkan kaum muslimin. Dan puncaknya adalah ketika hendak menyerang Baitul Maqdis. Akan tetapi pengepungan yang cukup lama, ada yang mengatakan 4-6 bulan Baitul Maqdis dikepung, mereka tidak kunjung menyerah. Belakangan mereka meminta syarat bahwa Baitul Maqdis akan diserahkan kepada orang yang sudah tertera dalam kitab lama mereka, bahwa orang itu memiliki alamat dan ciri-ciri yang berhak untuk mendapatkan kunci Baitul Maqdis. Datanglah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan dilihatnya bukan orangnya. Kemudian datanglah Syarahbil ibn Hasanah, rupanya bukan orangnya. Kemudian Yazid bin Abi Sufyan, kemudian Amr bin As, semua ditolak, dan itu bukan ciri-ciri yang tertera dalam kitab-kitab mereka. Maka Abu Ubaidah ibn al-Jarrah mengirim surat kepada Umar ibn al-Khattab yang ketika itu berada di kota Madinah, agar datang ke Baitul Maqdis untuk mengambil kunci Baitul Maqdis. Ketika membaca surat itu, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dan juga Ali bin Abi Thalib untuk berkomunikasi, apakah dia harus berangkat ke Syam ataukah tidak. Maka Utsman ketika itu menyarankan agar Umar tidak berangkat. Tetapi Ali radhiyallahu anhu justru sebaliknya memerintahkan agar Umar
berangkat, karena dengan berangkatnya Amirul Mukminin itu merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Dan setiap langkah Umar dari Madinah berjalan di tengah padang pasir melewati gurun dan gunung adalah pahala yang besar, dan itu bagian kemenangan kaum muslimin. Maka Umar pun kemudian berterima kasih atas saran Uthman, karena khawatir akan kaidul kaidin, tipu daya musuh yang justru akan menjebak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia pun berterima kasih kepada Ali radhiyallahu anhu yang telah memberikan saran agar dia berangkat, karena itu bagian daripada kemenangan besar khususnya bagi kaum muslimin. Dan Ali mengambil saran daripada Umar mengambil saran daripada Ali radhiyallahu anhu. Berangkatlah Umar bin Khattab bersama khadimnya, pembantunya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada pembantunya selama perjalanan yang cukup melelahkan dan jauh itu, maka anda berhak untuk menunggang unta. Sekali-kali saya dan sekali-kali anda. Kalau anda capek, naiklah ke untaku. Dan kalau seandainya anda sudah hilang rasa capeknya, maka kita saling bergantian. Maka ketika itu pembantunya mengatakan, tidak mungkin ini dilakukan. Anta Amirul Mukminin, engkau adalah pemimpin kaum mukminin. Maka Umar bin Khattab mengatakan, apakah anda lebih kuat fisiknya dibandingkan saya? Akhirnya berjalanlah Umar bin Khattab bersama pembantunya dari kota Madinah Al-Munawwarah menuju Syam, Baitul Maqdis. Sesampainya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Baitul Maqdis, maka disambutlah para qadatul muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada Yazid ibn Muawiyah, ada Amr bin As, ada Syarahbil ibn Hasanah, dan para pemimpin yang lainnya. Inilah Umar bin Khattab Amirul Mukminin, dan tentara di hadapannya adalah tentara kaum muslimin, tentara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika berjumpa dengan teman-teman lamanya, terkhusus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat kondisi pimpinan tertinggi tentara kaum muslimin, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Subhanallah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah orang yang tidak pernah dirubah oleh dunia. Dilihatnya tendanya tidak ada apapun, tidak ada barang-barang berharga, tidak ada makanan enak. Maka Umar pun menangis. Apalagi ketika dia meminta makanan yang biasa dimakan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan dimakan pasukan kaum muslimin. Rupanya makanan yang dimakan pasukan kaum muslimin jauh lebih lezat dibandingkan makanan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka Umar mengatakan, ya Abu Ubaidah, kami semua dirubah oleh dunia kecuali dirimu. Dunia tidak pernah merubahmu. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memakai pakaian biasa, bahkan ada robekan, 14 robekan di pakaiannya. Ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu menyarankan agar Umar mengganti pakaiannya, karena dia akan menemui Raja Batrik ketika itu yang memimpin Baitul Maqdis untuk menyerahkan kuncinya, agar terlihat wibawa dengan pakaian kemegahan, pakaian kepemimpinan. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Ubaidah, ya Abu Ubaidah, inna Allah a'azzana bil Islam, wa man yabtaghi al-izzata bighairi ma a'azzana Allah adallana Allah. Wahai Abu Ubaidah, kita ini dimuliakan dengan Islam, bukan dengan pakaian. Kita dimuliakan dengan Islam, bukan dengan dandanan. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, pasti Allah akan hinakan kita. Biarkan aku seperti ini. Maka Umar bin Khattab pun kemudian berjalan diapit dengan para pemimpin kaum muslimin dan tentara kaum muslimin yang sangat kuat kala itu, menuju Baitul Maqdis. Maka orang-orang kafir di Baitul Maqdis yang sebelumnya menguasai Baitul Maqdis
ketika mendengar akan datangnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka keluarlah para wanita, keluarlah anak-anak, keluarlah warga Baitul Maqdis, dan mereka penasaran seperti apa Amirul Mukminin, seperti apa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti apa raja yang agung yang akan mengambil Baitul Maqdis. Ketika sudah mendekati Baitul Maqdis, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu turun dari untanya, kemudian memerintahkan pembantunya untuk naik untanya. Kata pembantunya, wahai Amirul Mukminin, jangan kau lakukan itu. Nanti orang-orang menyangka bahwa saya adalah Amirul Mukminin dan bukan anda Amirul Mukminin. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, sudah naik saja. Akhirnya kemudian berjalanlah pasukan menuju Baitul Maqdis untuk berjumpa dengan Batrik, penguasa Baitul Maqdis kala itu. Ketika melihat pasukan yang sangat besar, turunlah Batrik dari singgasananya, dan dia melihat orang yang di atas unta dan disangkanya itu adalah Khalifah Amirul Mukminin. Dia pun bertanya, apakah ini Amirul Mukminin? Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, bukan. Amirul Mukminin adalah orang yang menuntun unta itu. Maka Batrik kemudian takjub dan mengatakan, sungguh ini yang tercatat dalam buku-buku kami, kitab-kitab kami. Inilah sahabat Rasul yang akan menguasai Baitul Maqdis. Di antara alamatnya, pakaian yang dipakainya ada 14 robekan, dan dia pantas untuk memiliki Baitul Maqdis. Maka Umar bin Khattab pun akhirnya menerima kunci Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis pun menyerah kepada kaum muslimin. Dan inilah misdaq sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'dud sittan baina yaday sa'ah. Perhatikan 6 perkara sebelum tegaknya hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauti, kematianku. Kemudian fathu Baitul Maqdis, terbebaskannya Baitul Maqdis dan jatuh ke tangan kaum muslimin. Maka Umarlah orang yang pertama membebaskan Baitul Maqdis, baru setelah itu Mu'tasim, baru setelah itu Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika keesokan harinya di hari Jumat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan pasukan kaum muslimin melaksanakan solat Jumat pertama di Baitul Maqdis. Dia panggil Bilal. Aina Bilal? Di mana Bilal? Maka datanglah Bilal menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an dan mengatakan, ya Bilal, adzin, adzanlah wahai Bilal. Maka Bilal mengatakan, wallahi ya Amirul Mukminin, la uadzinu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, demi Allah saya tidak akan adzan setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saya adalah muadzin Rasul. Tapi Umar mengatakan, tolonglah wahai Bilal, azanlah untuk pertama kali di sini. Tapi Bilal tetap tidak mau. Sampai kaum muslimin mengatakan, ya Bilal, ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah yang memerintahkan kau adalah Amirul Mukminin. Akhirnya kemudian Bilal pun azan. Dan ketika itu Bilal sudah tua, suaranya tidak selantang ketika dia masih muda. Maka azanlah Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka para sahabat yang pertama kali menangis adalah Umar bin Khattab, kemudian para pembesar kaum muslimin, kemudian jaisul muslimin, semua menangis. Mereka teringat dengan kehidupan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah mereka memandang wajah Rasul, bagaimana Rasul tersenyum, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kebaikan kepada mereka. Teringat semua bayangan-bayangan itu. Diingatkan dengan adzan Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, akhirnya kaum muslimin pun mampu menguasai Persia
dan juga Romawi, maka tidak diragukan lagi bahwa itulah zaman keemasan di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an berhasil menguasai negara yang sangat kuat kala itu, Persia dan Romawi, dan runtuhnya Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin di tangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an dilahirkan pada tahun 590 miladi, atau dengan kata lain, beliau dilahirkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati 13 tahun setelah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah tragedi Perang Gajah. Banyak keistimewaan yang dimiliki Umar bin Khattab radhiyallahu an yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, Umar dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok orang yang dijamin surga. Bahkan dia dimasukkan orang ketiga setelah Rasul Abu Bakar, kemudian Umar, dan dimasukkan pada 10 sahabat yang disebut dengan al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga yang disebut dalam satu redaksi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ittala'tul jannah fa idza ana biqasrin min adh-dhahab." Aku diperlihatkan surga. Tiba-tiba kemudian di hadapanku ada istana yang sangat megah terbuat dari emas. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat, "Liman hadha?" Untuk siapa ini? Maka malaikat mengatakan, "Li rajulin minal Arab." Untuk seorang anak muda dari Arab. Maka Rasul dalam hatinya mengatakan, "Fadhanantu annahu ana." Aku sangka orang itu saya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, "Liman hadha?" Untuk siapa ini? Maka malaikat mengatakan, "Li rajulin min Quraisyin." Untuk anak muda dari bangsa Quraisy. Maka Rasul mengatakan, "Fadhanantu annahu ana." Saya sangka itu saya, karena saya orang Arab dan saya orang Quraisy. Kemudian Rasul menegaskan kembali, "Liman hadha?" Untuk siapa istana emas ini? Maka malaikat mengatakan, "Li Umar ibnil Khattab radhiyallahu an." Ini milik Umar ibnil Khattab. Ketika Nabi SAW hendak mendekati dan melihat istana itu, tiba-tiba melihat bidadari. Maka Rasul pun kemudian menundukkan pandangannya dan tidak jadi masuk. Kemudian setelah peristiwa itu dia bercerita kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa dia melihat bidadari yang Allah Subhanahu wa taala akan sediakan untuknya, tapi karena malunya Rasul, itu bukan miliknya. Maka Rasul pun kemudian tidak jadi masuk istana. Maka Umar menangis mengatakan, "A'alaika agharu ya Rasul." Apakah harus aku cemburu dengan wahai Rasul? Kenapa aku harus cemburu dengan wahai Rasul? Maka Umar pun menangis. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an dianugerahi ilmu yang luar biasa, bahkan firasat yang tajam, firasat yang luar biasa. Dan itu ketika dia bermimpi, disebutkan dalam sebuah riwayat, "Bainama ana naim," kata Umar, ketika aku sedang tertidur, "Syaribtul labana," maka aku meminum secangkir susu. Kemudian Umar pun menceritakan mimpinya yang begitu panjang. Maka akhirnya kemudian para sahabat yang lain mentakwilkan bahwa mimpi yang dimimpikan Umar bin Khattab adalah al-ilm, ilmu yang dimiliki Umar yang tidak dimiliki para sahabat yang lainnya. Makanya kemudian Umar pun adalah benteng dari seluruh fitnah yang akan berlaku di akhir zaman. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya soal fitnah kepada Hudzaifah ibn Yaman, maka Hudzaifah mengatakan, "Fitnah yang Anda maksudkan adalah fitnah yang bergelombang seperti air lautan, yang tidak mungkin dihentikan sampai kiamat. Sementara Anda hidup, wahai Amirul Mukminin, maka pintu fitnah tidak mungkin akan terbuka. Tapi setelah kematian, maka fitnah itu akan terbuka dan tidak mungkin dicegah sampai kiamat dibangkitkan."
maka dia adalah pengaman dari fitnah itu. Karena di zaman Umar bin Khattab dan khalifah sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan juga Nabi SAW, tidak pernah terjadi fitnah pembunuhan, peperangan antar kaum muslimin. Baru setelah Umar meninggal, maka terjadilah pembunuhan antar kaum muslimin, peperangan besar yang kita kenal dengan Siffin, dengan perang Jamal, perang-perang yang lainnya. Sampai hari ini fitnah peperangan antar kaum muslimin berlaku, dan itu tidak mungkin dicegah sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana istiqamahnya Umar bin Khattab di dalam menegakkan sunnah Nabi SAW. Ketika dia sedang tawaf, dia lihat Hajar Aswad dan hendak menciumnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, wallahi demi Allah, inni la alamu annaka hajarun la tanfa wa la tadur. Engkau ini hanya seonggok batu, tidak mendatangkan manfaat, tidak juga mendatangkan madarat. Falaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah aku tidak melihat Rasul mencium kamu, buat apa aku cium kamu? Bagaimana tamasuk dengan sunnahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga dia tidak melakukan kecuali apa yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki pandangan yang sangat kuat sehingga terkadang dikuatkan oleh wahyu. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan 3 kali dalam ayatnya yang akhirnya total diharamkan khamar. Itu semua karena doa Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika dia memandang minuman keras sebagai minuman yang tidak ada manfaatnya, sehingga dia mengatakan, ya Rabb, bayyin lana fil khamri bayanan syafi'ah. Ya Rabb, jelaskan kepadaku tentang hukum khamr dengan penjelasan yang memuaskan. Maka turunlah ayat pertama bahwa khamr itu ada manfaatnya tetapi madaratnya lebih besar. Tapi Umar kemudian tidak puas lagi, sehingga turunlah ayat la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kau dekat salat sementara kau mabuk. Sampai akhirnya Umar pun berdoa ketiga kalinya, maka turunlah ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlama rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguhnya khamar dan yang sejenisnya adalah kotoran, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah supaya kalian beruntung. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab tentu suksesi kepemimpinan Amirul Mukminin. Kenapa dia menjadi khalifah yang mampu menyebarkan Islam bukan hanya di sekitar kota Madinah dan Mekah, bahkan perkembangan Islam sampai ke Mesir, sampai ke Palestina, sampai ke Syria, sampai ke Afrika Utara, bahkan sampai ke Armenia yang dulunya adalah di bawah kekaisaran Romawi. Akan tetapi kemudian Umar bin Khattab berhasil melakukan futuhat, pembukaan, pembebasan kota-kota dan negara-negara. Akhirnya Islam bukan hanya tersebar di kota Madinah dan Mekah, bahkan tersebar ke seantero dunia. Mesir, Palestina, Syria, Afrika, Armenia, dan negara-negara yang lainnya. Tentu tidak lepas daripada akhlak dan keadilan. Apabila disebut pemimpin yang adil, maka Umarlah orangnya. Ya, sifat adil itulah yang menjadikan Umar mampu memimpin dan menguasai dunia. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsy Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka yang pertama yang disabdakan Rasul, malikun adil, pemimpin yang adil. Bagaimana bentuk keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sedikit saya akan berikan gambaran bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan keadilan kepada rakyatnya, sehingga Umar adalah khalifah yang sangat dicintai rakyatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, wajarlah Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, lau kana ba'di nabiyyun
lakana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau seandainya ada nabi sepeninggalku, maka Umarlah orangnya. Walakin la nabiyya ba'di, tapi tidak ada nabi sepeninggalku. Seolah-olah Umar mewarisi kepemimpinan Nabi SAW. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW berdoa untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin, apa kata Nabi SAW? Allahumma a'izzal Islam wal muslimin bi ahadi umaraini. Ya Allah, jayakanlah Islam dan kaum muslimin dengan salah satu dari dua Umar. Maksudnya Umar yang pertama adalah Amr bin Hisham, atau dikenal dengan Abul Hakam, atau lebih dikenal dengan Abu Jahal. Dan yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Allah memilihkan kepada Rasul dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka persis seperti sabda Rasul, Allahumma izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, kuatkan Islam, jayakan Islam, muliakan Islam dan kaum muslimin. Di tangan Umar inilah apa yang disebut dengan mukjizat Rasul saat perang Khandaq. Ketika Rasul mencangkul batu, kemudian datang cahaya ke langit, kemudian Rasul mentakwilkan bahwa dua negara adidaya akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Maka itu dibuktikan ketika kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lari kencang, seolah-olah sedang mengejar sesuatu. Berpapasanlah Umar bin Khattab dalam riwayat Utsman, dalam riwayat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian bertanya, ila aina tasir ya Amirul Mukminin? Mau hendak kemana kau berlari wahai Amirul Mukminin? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ba'irun aflat min ba'iri sadaqah. Unta yang lari, aku mengejarnya, dan unta itu adalah sedekah kaum muslimin untuk Baitul Mal. Maka dikatakan, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak perintahkan pembantumu atau mungkin pembantuku untuk mengejarnya? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, wailakum, celaka engkau, ini tanggung jawab diriku. Aku yang akan dihadapkan di hadapan Allah. Lalu apa yang aku katakan di hadapan Allah bila Allah bertanya tentang masalah unta sedekah ini? Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, laqad at'abtal ladzi yaji'una ba'daka ya Amirul Mukminin. Sungguh telah membuat lelah orang-orang yang akan menjadi penerus setelahmu wahai Amirul Mukminin. Bagaimana bisa mereka akan melakukan hal yang sama dengan dirimu? Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah Umar takut kalau seandainya unta itu mati? Apakah Umar takut kalau seandainya unta itu hilang? Bukan itu yang ditakutkan Umar. Tetapi Umar bin Khattab takut kalau seandainya Allah akan bertanya kepadanya tentang unta sedekah yang lari dan dia tidak mengejarnya. Kalau seandainya pemimpin-pemimpin seperti Umar bin Khattab yang takut terhadap unta yang lari, dan itu adalah seekor binatang, bagaimana perhatian Umar kepada manusia? Kepada binatang saja dia memberikan perhatian, tentu kepada manusia akan lebih lagi dia memberikan perhatian. Dan itu ditunjukkan ketika Amul Maja'ah, tahun-tahun kelaparan, atau disebut dengan Yaumur Ramad. Ma'asyiral muslimin, para pendengar kiswah dan para pemirsa kiswah TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika negeri Hijaz terjadi kelaparan yang luar biasa, paceklik yang berkepanjangan, sehingga kemudian satu persatu manusia meninggal. Banyak bayi-bayi, anak-anak meninggal dunia, wanita-wanita meninggal dunia, orang-orang tua meninggal dunia, bahkan orang kuat pun menjadi lemah. Binatang-binatang sudah tidak berdaya, banyak yang meninggal. Umar bin Khattab melihat rakyatnya yang sedang kelaparan. Suatu ketika Umar bin Khattab pun merasa kelaparan dalam perutnya. Kemudian dia tusuk perutnya dengan jarinya dan mengatakan, ya Umar, ayuhal batnu, qarqir aw la tuqarqir,
fa wallahi lan taduqal lahma hatta yasba'u minhu sabiyul muslimin. Kata Umar bin Khattab, wahai perut, bunyi ataukah kau tidak bunyi? Demi Allah, engkau tidak akan merasakan daging sampai anak-anak kaum muslimin merasa kenyang. Subhanallah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Umar senantiasa mendahulukan orang lain, rakyatnya, walaupun dia pun dalam kondisi susah, kelaparan. Sampai suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengalami hal yang sama yang dialami rakyatnya. Sampai-sampai dikatakan oleh Aslam pembantunya, laula yarfa'ullahu amar ramadah la dhananna anna Umar yamut hamman bi amril muslimin. Kalau karena bukan Allah mengangkat bencana kelaparan, bencana paceklik, tentu kami menyangka Umar akan meninggal, karena terus setiap hari memikirkan bagaimana solusi untuk kaum muslimin. Sampai ada seorang sahabat membawa al-Maidah, membawa makanan, membawa sanamul jazur, punuk unta yang sudah dimasak, siap santap, dan juga hati unta, dihadapkan kepada Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Maka Umar yang pertama kali bukan langsung menyantap, padahal dia sedang kelaparan. Umar hanya mengatakan, min aina hadha, dari mana unta ini, dari mana makanan ini? Mereka mengatakan, ini unta baru disembelih wahai Amirul Mukminin, dan dikhususkan untuk anda wahai Amirul Mukminin. Maka Umar mengatakan, bi'sal wali ana in ta'imtu tayyibaha wa taraktu linnasi qaradisaha. Celakalah bagi seorang pemimpin kalau seandainya ini dilakukan, dan celakalah diriku menjadi pemimpin kalau seandainya aku memakan yang baiknya dan kutinggalkan yang buruknya untuk manusia. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu terus setiap hari memikirkan kondisi manusia saat kelaparan kala itu. Dan ini wajib dan patut ditiru oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Karena bagaimanapun Allah tidak akan memandang para pemimpin yang mereka tidak memberikan perhatian penuh kepada rakyatnya. Kullukum mas'ul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Kalian pemimpin dan akan ditanya kepemimpinan kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan suatu ketika Umar bin Khattab sedang berkumpul bersama para sahabatnya fi hukmi al-qadha. Memang hari itu Umar mengkhususkan bagi para sahabat, bagi kaum muslimin yang punya masalah, datang kemudian adukan masalahnya. Tiba-tiba datang syabaini musri'ah ila Amirul Mukminin. Datang dua anak muda bergegas berlari menuju Amirul Mukminin dan menyeret seorang laki-laki. Kemudian salah satu dari keduanya mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna hadzal rajul qatala abina. Wahai Amirul Mukminin, orang ini sudah membunuh bapak kami. Maka Umar pun melirik kepada orang yang diseret kedua pemuda ini dan mengatakan, aqataltahu, apakah engkau sudah membunuhnya? Benar kau sudah membunuhnya? Maka orang ini mengatakan, na'am ya Amirul Mukminin, qataltuhu, aku sudah membunuh bapak dua orang ini. Kemudian Umar meminta alasannya, kenapa kau bunuh dia? Maka orang ini mengatakan, ya Umar, laqad dakhala ardi fanahartuhu falam yastajib. Wahai Umar, aku melihat bapaknya orang ini masuk ke kebunku. Aku berusaha larang tapi dia tidak dengar. Aku larang lagi tidak dengar lagi. Aku larang lagi tidak dengar lagi. Fadharabtu bihajarin fasujja ra'suhu famat. Aku pukul kepalanya, berdarahlah. Akhirnya dia mati sebab pukulanku. Maka Umar mengatakan, idzan qisas, kalau begitu kau harus dikisas. Kau sudah bunuh orang, dibunuh. Maka orang ini menangis dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna li zawjatun wa atfalun fi sahara
wala mu'ina lahum i'dhan li an adhhab ilaihim fa ut'imuhum wa uwaddi'uhum wa ukhbiruhum bi khabari thumma a'udu laka ya amiral mu'minin. Wahai amiral mu'minin, aku ini punya istri, punya anak, mereka berada di padang pasir, tidak ada yang bisa menolong mereka. Izinkan aku menemui keluargaku dulu, aku akan beri mereka makan, aku akan berpamitan kepada mereka, dan aku habarkan tentang kabar ini kepada mereka, biar mereka tidak cemas. Tapi Umar memandang karena keadilannya, tidak lantas kemudian mengizinkan. Dia pandang dua orang itu dan mengatakan, apakah kau mengizinkan orang ini pergi ke keluarganya? Tapi keluarga korban mengatakan, tidak wahai Amirul Mukminin. Bagaimana kalau dia tidak datang lagi kemari? Bagaimana kalau dia pulang kemudian tidak datang kemari? Tidak akan terjadi keadilan di sini. Bangkitlah Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Rasul, dan mengatakan, wallahi ana akhfuluhu ya Amirul Mukminin. Saya yang akan menjaminnya wahai Amirul Mukminin. Biarkan dia pergi menemui keluarganya. Maka Umar melirik Abu Dzar dan mengatakan, ya Abu Dzar, kamu tahu haknya seorang penjamin. Kalau sampai 3 hari dia tidak balik, maka engkau yang akan dibunuh, engkau yang akan mendapatkan qisas. Tetapi sahabat Abu Dzar mengatakan, aku yakin dia akan kembali. Subhanallah. Ya, karena zaman itu zaman wafat. Zaman itu zaman orang tidak akan berkhianat. Zaman yang disabdakan Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku dan para sahabatku. Akhirnya Umar pun mengizinkan orang ini untuk menemui keluarganya dengan jaminan Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. 1 hari ditunggu tidak datang, 2 hari ditunggu tidak datang, 3 hari ditunggu tidak datang, hampir matahari mau tenggelam maghrib. Maka Umar pun memerintahkan agar dipanggil manusia, as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah. Datanglah manusia dari mana-mana, karena akan terjadi qisas. Kata Umar, aina Abi Dzar? Di mana Abu Dzar? Datanglah Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, kamu sudah tahu resiko kamu menjamin orang itu. Kata Abu Dzar, ya, saya harus dipenggal. Akhirnya Abu Dzar pun siap dipenggal. Ketika sang algojo sudah siap untuk qisas, tiba-tiba orang itu lari dari kejauhan dan mengatakan, ana jitu, saya datang. Saya datang. Maka orang-orang berteriak, ja'al qatil, ja'al qatil. Sang pembunuh sudah datang, sang pembunuh sudah datang. Maka bertakbirlah manusia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena mereka sebelumnya menangis. Bagaimana mungkin sahabat Abi Dzar harus meninggal seperti ini? Datanglah orang itu menghadap Amirul Mukminin dan meminta maaf karena keterlambatannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa kau datang? Bukankah kau bisa bersembunyi di padang pasir sehingga tidak terjadi qisas kepadamu? Lihat jawaban orang ini, mengatakan, ma alayya bi Umar wa ma alayya bin nasi, innama alayya billadhi la yakhfa alaihi sir. Aku tidak takut kepadamu wahai Umar, aku tidak takut kepada manusia. Yang aku takutkan adalah kepada zat yang tidak pernah tertutup padanya seluruh rahasia. Aku datang karena itu. Aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawabannya, Umar pun menangis. Dia panggil 2 anak muda korban, keluarga korban itu, dan mengatakan, ata'fuan ba'da hadha, maukah kau maafkan setelah kejadian ini? Maukah kau maafkan setelah kejadian ini? Maka mereka mengatakan di hadapan Umar dan kaum muslimin, afauna anhu liwajhillah. Kalau begitu kami maafkan wahai Amirul Mukminin, semua karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Umar melirik kepada orang yang akan dikisos itu dan mengatakan, lima ataita wa kana bi imkanika alla ta'ti. Kenapa kau datang? Bukankah kau bisa tidak datang? Kau bisa bersembunyi. Tapi orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, khasyitu an yuqal dha'al wafa bainan nas. Dia mengatakan, demi Allah, aku hanya takut kalau aku tidak datang akan dikatakan di hadapan manusia, sungguh amanah telah hilang, sungguh amanah telah hilang di hadapan manusia.
Kemudian Umar melirik kepada Abi Dzar dan mengatakan, "Ya Abi Dzar, kenapa kau menjadi kafil? Berani menjadi kafil? Bukankah kau tahu kafil itu, penjamin itu menggantikan posisi orang yang dikisas?" Maka Abi Dzar mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, khasyitu an yuqal dha'atil muru'atu bainan nas." Wahai Umar, Amirul Mukminin, saya hanya takut kalau aku tidak menjamin dia, apa yang dikatakan manusia akan mengatakan dha'atil muru'ah. Muru'ah sudah hilang di antara manusia. Akhlak sudah hilang di antara manusia. Sudah tidak ada lagi yang bisa membantu saudaranya. Menangislah manusia. Begitulah Umar bin Khattab menyelesaikan kasus. Keadilannya, kearifannya, rasa kasih sayangnya luar biasa. Wajar kalau dicintai dan Islam menyebar ke sana kemari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika tiba-tiba dia mengatakan di hadapan manusia, "As-salatul jami'ah." Maka manusia datang dari mana-mana. Manusia sangka Umar akan berpidato dan berkhutbah dengan khutbah yang sangat penting dan arjan bagi kaum muslimin. Manusia datang dari mana-mana. Naiklah Umar ke atas mimbar. Umar pun mengatakan, setelah di atas mimbar dia memuji Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ayyuhan nas, innama ana Umairun, innama ana Umairun, innama ana Umair." Dia mengatakan, wahai manusia, saya hanya Umar kecil. Saya hanya Umar kecil. Saya hanya Umar kecil. Fanazala ala mimbari. Tiba-tiba Umar selepas mengucapkan kalimat ini langsung turun dari mimbar. Tidak ada apa-apa. Dia hanya mengucapkan kalimat itu sementara manusia sudah menunggu-nunggu apa yang dikatakan Umar. Tiba-tiba Umar hanya naik dan mengatakan saya hanya Umar kecil, saya hanya Umar kecil. Kemudian turun mimbar. Orang-orang mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, adlalta nafsak. Kau sudah menghinakan dirimu di tengah-tengah kaum muslimin. Dikiranya engkau akan menyampaikan sesuatu yang penting bagi kami." Maka Umar memberikan alasannya. Lihat alasannya. Dia mengatakan, "Wallahi demi Allah, inna nafsi alladhi bariha qad u'jibat fa aradtu an udhillah." Begini, tadi malam jiwaku tergoncang sehingga aku merasa takjub dengan kekuasaanku. Aku merasa sombong bahwa aku sudah menguasai negara ini, negara itu. Aku merasa sombong dengan keberhasilan kepemimpinanku. Dan aku ingin mengalahkan bahwa semua adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Aku ingin menundukkan hatiku supaya jangan muncul takabur, muncul ujub dalam hatiku. Makanya aku katakan, innama ana Umair, innama ana Umair. Saya Umar kecil, saya Umar kecil. La haula wala quwata illa. Seandainya para pemimpin ini seperti Umar bin Khattab yang tidak membanggakan kepemimpinannya. Karena banyak pemimpin itu kalau berceramah pasti akan bicara tentang keberhasilan. Bahwa dalam kepemimpinan saya tingkat ekonomi sudah ini. Dalam kepemimpinan saya sudah bisa menyelesaikan ini dan itu. Dalam kepemimpinan saya sudah bisa ini, bisa itu. Kebanyakan para pemimpin kalau berpidato pasti akan bicara tentang keberhasilan. Sehingga ujub dan takabur. Tapi Umar tidak mau seperti itu. Sehingga dia mengatakan, innama ana Umair. Saya hanya Umar kecil, bukan Umar besar. Makanya ketika dia lewat di pasar, ada nenek di situ. Tiba-tiba nenek ini memanggil-manggil, ya Umair, ya Umair. Umar tidak marah. Umar itu bahasa Arab, isim tasghir, merendahkan orang. Ya. Tapi Umar tidak marah. Umar malah menangis. Kata Aslam pembantunya, dia hampir menghardik nenek tua itu. Tapi Umar mengatakan, jangan, kau tidak tahu siapa nenek itu ya. Maka Aslam mengatakan, emang siapa dia? Maka Umar mengatakan, dialah Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim. Yang satu surat turun kepadanya, surah Mujadilah. Turun kepada Haulah bintu Hakim. Biarkan dia menasihatiku. Maka Haulah mengatakan, ya Umar, engkau dulu Umar kecil di pasar Uqad, kemudian menjadi Umar, kemudian menjadi khalifah, fattakillah, bertakwalah kau kepada Allah. Umar pun menangis ketika mendengar itu. Memang Umar seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika Amr bin As yang ketika itu menjadi wali Mesir, menjadi gubernur Mesir pada Khalifah Umar bin Khattab, menulis surat kepada Umar, mengadu tentang rakyat Mesir yang susah diatur.
Tapi Umar bin Khattab tidak lantas membela Amr bin As ketika itu. Karena la muhabata bainal muslimin. Tidak boleh seseorang itu mengagungkan yang lain dan merendahkan yang lainnya. Justru Umar kemudian membalas surat Amr bin As itu justru menyalahkan pemimpinnya dan mengatakan, "Ya Amr, laqad balagani annaka tajlisu fi majlisika muttaki'an, fala taf'al wajlis kama yajlisun nas." Hei Amr, kata Umar dalam surat itu, telah sampai kabar kepadaku, engkau ini selalu duduk di majelismu bersandar. Jangan kau lakukan. Duduklah sebagaimana manusia duduk. Lihat bagaimana Umar bin Khattab memberikan bahasa kinayah kepada Amr, bahwa engkau walaupun menjadi pemimpin di mata Islam sama dengan rakyatmu. Bukan berarti kalau pemimpin lebih mulia, rakyat lebih hina. Pejabat lebih hebat, rakyat tidak hebat. Islam itu membedakan satu dengan yang lainnya hanya dengan takwa. Makanya Rasul mengatakan, la fadla bainal arabi wal a'jam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallahi azza wa jalla. Tidak ada beda. Mau Anda orang Arab, mau Anda bukan Arab, mau Anda orang berkulit hitam, mau Anda berkulit putih, yang membedakan di antara kalian hanyalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Keadilan yang ditegakkan Umar bin Khattab. Subhanallah. Bahkan Umar bin Khattab suatu ketika melihat Abu Hurairah radhiyallahu datang dari Bahrain membawa harta yang banyak. Kata Umar bin Khattab, "Ma hadza ya Abu Hurairah?" Hei, apa ini wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, "Mal ya Amiral, harta ini semuanya 500,000, 500,000 dirham." Itu bukan uang sedikit zaman itu, uang banyak itu. Umar hanya mengatakan, "Atayyibun hadzal mal ya Abu Hurairah?" Apakah ini harta yang baik? Apakah ini harta yang halal? Kau dapatkan dari mana harta ini? Kata Abu Hurairah, "Ya Amiral Mu'minin, la a'lamu anhu illa tayyiba." Aku tidak mengetahui harta ini kecuali harta ini semua baik, wahai Amiral Mu'minin. Tidak ada harta yang haram dalam harta ini. Lihat bagaimana Umar bin Khattab bertanya, dari mana harta ini? Betapa banyak para pejabat yang dulunya tidak punya rumah mewah, tidak punya kendaraan megah, ketika menjabat sebentar saja rumahnya sudah besar, uangnya sudah banyak, investasi hartanya melebihi sebelum dia menjabat, dan tidak wajar kalau disesuaikan dengan gajinya. Makanya Umar mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, atayyibun hadzal mal?" Apakah harta ini baik? Apakah harta ini halal? Apakah harta ini bukan harta haram? Kata Abu Hurairah, "Tidak wahai Amirul Mukminin, tidak, ini semua harta baik." Umar mengatakan kepada pembantunya, "Ijma' liyan nas." Kalau begitu kumpulkan manusia. Datang manusia dari mana-mana. Kata Umar bin Khattab mengatakan, "Ayyuhan nas, inna hadzal mal lakum, wallahi la ubki lakum anni syai'a." Ini harta kalian, ambil. Saya tidak akan menyisakan satu dirham pun, kecuali ini milik kalian rakyatku, kaum muslimin. Sehingga Umar itu kalau habis membagi-bagi harta di Baitul Mal, dia sapu sendiri Baitul Mal itu. Dikhawatirkan masih ada satu butir dirham atau dinar yang tersisa, dan dia tidak mau itu menjadi tanggung jawab berat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat keadilan Umar bin Khattab, luar biasa. Wajar kalau Umar bin Khattab bisa mengubah dunia dengan keadilannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitu banyak kisah-kisah Umar yang tidak mungkin dicatat tinta karena banyaknya teladan yang harus kita ikuti, terutama Anda para pemimpin. Akan tapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Umar tetaplah Umar. Dia adalah manusia. Sehingga dia meninggal dunia. Zaman keemasan itu sudah berlalu. Umar pun meninggal dunia dengan cara terbaik, mati syahid. Ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi saat sholat subuh. Tapi kenangan, pelajaran yang diberikan kepada kita luar biasa. Begitulah sosok Al-Faruq yang telah merubah dunia dan menguasai Baitul Maqdis, runtuhnya kekuasaan Persia dan Romawi. Aku tidak takut kepadamu, wahai Umar. Aku tidak takut kepada manusia. Yang aku takutkan adalah kepada zat yang tidak pernah tertutup padanya seluruh rahasia. Aku datang karena itu. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mendengar jawabannya, Umar pun menangis. Dia panggil dua anak muda korban, keluarga korban itu, dan mengatakan, "Atakfuan ba'da hadha?" Maukah kau maafkan setelah kejadian ini? Maukah kau maafkan setelah kejadian ini? Maka mereka mengatakan di hadapan Umar dan kaum muslimin, "Afauna anhu liwajhillah." Kalau begitu kami maafkan wahai Amirul Mukminin, semua karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar melirik kepada orang yang akan dikisos itu dan mengatakan, "Lima ataita wa kana bi imkanika alla ta'ti." Kenapa kau datang? Bukankah kau bisa tidak datang? Kau bisa bersembunyi. Tapi orang ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, khasyitu an yuqal dha'al wafa bainan nas." Dia mengatakan, "Demi Allah, aku hanya takut kalau aku tidak datang akan dikatakan di hadapan manusia, sungguh amanah telah hilang, sungguh amanah telah hilang di hadapan manusia." Kemudian Umar melirik kepada Abi Dzar dan mengatakan, "Ya Abi Dzar, kenapa kau menjadi kafil? Berani menjadi kafil? Bukankah kau tahu kafil itu, penjamin itu menggantikan posisi orang yang dikisas?" Maka Abi Dzar mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, khasyitu an yuqal dha'atil muru'atu bainan nas." Wahai Umar, Amirul Mukminin, saya hanya takut kalau aku tidak menjamin dia, apa yang dikatakan manusia, manusia akan mengatakan dha'atil muru'ah. Muru'ah sudah hilang di antara manusia. Akhlak sudah hilang di antara manusia. Sudah tidak ada lagi yang bisa membantu saudaranya. Menangislah manusia. Begitulah Umar bin Khattab menyelesaikan kasus. Keadilannya, kearifannya, rasa kasih sayangnya luar biasa. Wajar kalau dicintai dan Islam menyebar ke sana kemari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika tiba-tiba dia mengatakan di hadapan manusia, "As-salatul jami'ah." Maka manusia datang dari mana-mana. Manusia sangka Umar akan berpidato dan berkhutbah dengan khutbah yang sangat penting dan urgent bagi kaum muslimin. Manusia datang dari mana-mana. Naiklah Umar ke atas mimbar. Umar pun mengatakan, setelah di atas mimbar dia memuji Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ayyuhan nas, innama ana Umairun, innama ana Umairun, innama ana Umair." Dia mengatakan, "Wahai manusia, saya hanya Umar kecil. Saya hanya Umar kecil. Saya hanya Umar kecil." Fanazala ala mimbari. Tiba-tiba Umar selepas mengucapkan kalimat ini langsung turun dari mimbar. Tidak ada apa-apa. Dia hanya mengucapkan kalimat itu sementara manusia sudah menunggu-nunggu apa yang dikatakan Umar. Tiba-tiba Umar hanya naik dan mengatakan, "Saya hanya Umar kecil, saya hanya Umar kecil." Kemudian turun mimbar. Orang-orang mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, adlalta nafsak." Kau sudah menghinakan dirimu di tengah-tengah kaum muslimin. Dikiranya engkau akan menyampaikan sesuatu yang penting bagi kami. Maka Umar memberikan alasannya. Lihat alasannya. Dia mengatakan, "Wallahi demi Allah, inna nafsi alladhi bariha qad u'jibat fa aradtu an udhillah." Begini, tadi malam jiwaku tergoncang sehingga aku merasa takjub dengan kekuasaanku. Aku merasa sombong bahwa aku sudah menguasai negara ini, negara itu. Aku merasa sombong dengan keberhasilan kepemimpinanku. Dan aku ingin mengalahkan bahwa semua adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Aku ingin menundukkan hatiku supaya jangan muncul takabur, muncul ujub dalam hatiku. Makanya aku katakan, "Innama ana Umair, innama ana Umair." Saya Umar kecil, saya Umar kecil. La haula wala quwata illa. Seandainya para pemimpin ini seperti Umar bin Khattab yang tidak membanggakan kepemimpinannya. Karena banyak pemimpin itu kalau berceramah pasti akan bicara tentang keberhasilan. Bahwa dalam kepemimpinan saya tingkat ekonomi sudah ini. Dalam kepemimpinan saya sudah bisa menyelesaikan ini dan itu. Dalam kepemimpinan saya sudah bisa ini, bisa itu. Kebanyakan para pemimpin kalau berpidato pasti akan bicara tentang keberhasilan. Sehingga ujub dan takabur. Tapi Umar tidak mau seperti itu. Sehingga dia mengatakan, "Innama ana Umair." Saya hanya Umar kecil, bukan Umar besar. Makanya ketika dia lewat di pasar, ada nenek di situ.
Tiba-tiba nenek ini memanggil-manggil, ya Umair, ya Umair. Umar tidak marah. Umar itu bahasa Arab, isim tasghir, merendahkan orang. Ya. Tapi Umar tidak marah. Umar malah menangis. Kata Aslam pembantunya, dia hampir menghardik nenek tua itu. Tapi Umar mengatakan, jangan, kau tidak tahu siapa nenek itu ya. Maka Aslam mengatakan, emang siapa dia? Maka Umar mengatakan, dialah Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim. Yang satu surat turun kepadanya, surah Mujadilah. Turun kepada Haulah bintu Hakim. Biarkan dia menasihatiku. Maka Haulah mengatakan, ya Umar, engkau dulu Umar kecil di pasar Uqad, kemudian menjadi Umar, kemudian menjadi khalifah. Fattakillah, bertakwalah kau kepada Allah. Umar pun menangis ketika mendengar itu. Memang Umar seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika Amr bin As yang ketika itu menjadi wali Mesir, menjadi gubernur Mesir pada Khalifah Umar bin Khattab, menulis surat kepada Umar mengadu tentang rakyat Mesir yang susah diatur. Tapi Umar bin Khattab tidak lantas membela Amr bin As ketika itu. Karena la muhabata bainal muslimin. Tidak boleh seseorang itu mengagungkan yang lain dan merendahkan yang lainnya. Justru Umar kemudian membalas surat Amr bin As itu justru menyalahkan pemimpinnya dan mengatakan, ya Amr, laqad balagani annaka tajlisu fi majlisika muttaki'an fala taf'al wajlis kama yajlisun nas. Hei Amr, kata Umar dalam surat itu, telah sampai kabar kepadaku engkau ini selalu duduk di majelismu bersandar. Jangan kau lakukan. Duduklah sebagaimana manusia duduk. Lihat bagaimana Umar bin Khattab memberikan bahasa kinayah kepada Amr, bahwa engkau walaupun menjadi pemimpin di mata Islam sama dengan rakyatmu. Bukan berarti kalau pemimpin lebih mulia, rakyat lebih hina. Pejabat lebih hebat, rakyat tidak hebat. Islam itu membedakan satu dengan yang lainnya hanya dengan takwa. Makanya Rasul mengatakan, la fadla bainal arabi wal a'jam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallahi azza wa jalla. Tidak ada beda. Mau Anda orang Arab, mau Anda bukan Arab, mau Anda orang berkulit hitam, mau Anda berkulit putih, yang membedakan di antara kalian hanyalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Keadilan yang ditegakkan Umar bin Khattab. Subhanallah. Bahkan Umar bin Khattab suatu ketika melihat Abu Hurairah radhiyallahu datang dari Bahrain membawa harta yang banyak. Kata Umar bin Khattab, ma hadha ya Abu Hurairah? Hei, apa ini wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, mal ya Amiral, harta ini semuanya 500,000 dirham. Itu bukan uang sedikit zaman itu, uang banyak itu. Umar hanya mengatakan, atayyibun hadzal mal ya Abu Hurairah? Apakah ini harta yang baik? Apakah ini harta yang halal? Kau dapatkan dari mana harta ini? Kata Abu Hurairah, ya Amiral Mu'minin, la a'lamu anhu illa tayyiba. Aku tidak mengetahui harta ini kecuali harta ini semua baik, wahai Amiral Mu'minin. Tidak ada harta yang haram dalam harta ini. Lihat bagaimana Umar bin Khattab bertanya, dari mana harta ini? Betapa banyak para pejabat yang dulunya tidak punya rumah mewah, tidak punya kendaraan megah, ketika menjabat sebentar saja rumahnya sudah besar, uangnya sudah banyak, investasi hartanya melebihi sebelum dia menjabat, dan tidak wajar kalau disesuaikan dengan gajinya. Makanya Umar mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, atayyibun hadzal mal? Apakah harta ini baik? Apakah harta ini halal? Apakah harta ini bukan harta haram? Kata Abu Hurairah, tidak wahai Amirul Mukminin, tidak, ini semua harta baik. Umar mengatakan kepada pembantunya, ijma' liyan nas, kalau begitu kumpulkan manusia. Datang manusia dari mana-mana. Kata Umar bin Khattab mengatakan, ayyuhan nas, inna hadzal mal lakum wallahi la ubki lakum anni syai'a. Ini harta kalian, ambil. Saya tidak akan menyisakan satu dirham pun kecuali ini milik kalian, rakyatku, kaum muslimin. Sehingga Umar itu kalau habis membagi-bagi harta di Baitul Mal, dia sapu sendiri Baitul Mal itu. Dikhawatirkan masih ada satu butir dirham atau dinar yang tersisa, dan dia tidak mau itu menjadi tanggung jawab berat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat keadilan Umar bin Khattab, luar biasa. Wajar kalau Umar bin Khattab bisa mengubah dunia dengan keadilannya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitu banyak kisah-kisah Umar yang tidak mungkin dicatat tinta karena banyaknya teladan yang harus kita ikuti, terutama Anda para pemimpin. Akan tapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Umar tetaplah Umar. Dia adalah manusia sehingga dia meninggal dunia. Zaman keemasan itu sudah berlalu. Umar pun meninggal dunia dengan cara terbaik, mati syahid, ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi saat sholat subuh. Tapi kenangan, pelajaran yang diberikan kepada kita luar biasa. Begitulah sosok Al-Faruq yang telah merubah dunia dan menguasai Baitul Maqdis, runtuhnya kekuasaan Persia dan Romawi.